Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Di hari ini kita masuk di pertemuan ke-15 di kitab ini, alhamdulillah, yang mana antum sudah mengetahui bahwa ini kitab penting untuk masalah i'tiqad, terutama yang disepakati. Ini masalah-masalah yang disepakati di sisi ahli sunnah. Yang kalau kita memahami, maka seperti yang beliau katakan di judul, ini adalah Al-Hadi ila Sabili Rasyad, akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Di hari ini, di pertemuan ke-15, kita masuk di pembahasan yang baru, yaitu fasal terkait dengan hak Nabi dan para sahabatnya. Dengan fasal ini beliau tutup pembahasan ya ini dengan fasal ini. Tapi banyak setelahnya cabang-cabang yang akan beliau sebutkan terkait dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata beliau rahimallahu taala, faslun hukukun nabiyyi wa ashabihi. Fasal hak an-nabi, pakai al, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kata beliau, wa Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini tidak diragukan lagi. Bahkan ada dalam Al-Quran lafaz langsung seperti Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, dan juga ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita umatnya. Iya. Bahwa beliau adalah merupakan pemutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan Muhammadur Rasulullah, ada di surah Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Di surat Al-Fath ayat 29. Ayat 29. Terkait dengan perkataan penulis khatam, beliau adalah penutup para nabi, yaitu ada di surah Al-Ahzab ayat 40. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, wa maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini titik poin kita. Ya. Titik poin kita. Muhammad itu sekali-sekali, kata Allah, bukanlah bapak dari seseorang dari kalian. Akan tetapi dia adalah Rasulullah. Ini yang tadi Rasulullah, poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua yang ini, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah penutup para nabi. Kemudian setelah itu beliau katakan wa sayyidul mursalin, dan beliau adalah pimpinan para rasul. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dari ulul azmi, dan beliau adalah yang paling tingginya dari ulul azmi. Ya, yang paling tingginya dari ulul azmi. Bahkan beliau adalah pemimpin untuk seluruh manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu an-nasi yaumal qiyamah. Saya adalah pimpinan manusia pada hari kiamat. Jadi bukan hanya pimpinan para nabi, manusia seluruhnya. Dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir, beliau adalah sayyidnya.
Ini kata beliau rahimahullah. Kemudian la yasihu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatih. Tidaklah sah, tidak sahih, tidak benar keimanan seorang sampai dia beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani." Seandainya Musa hidup, maka tidak ada kelapangan untuknya kecuali untuk mengikutiku. Paham kan? Ini Nabi Musa, nabi. Apalagi apa? Manusia. Nabi Musa saja kalau hidup, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidaklah dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim, pemutus pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Anda paham kan? Allah katakan la yu'minun. Mereka tidaklah beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimallah, wa yashhadu bi nubuwwatihi, dan mempersaksikan akan kenabiannya. Mempersaksikan akan apa? Kenabiannya. Maksudnya tidak, ini masih ataf ke la yasihu iman. Tidaklah dianggap beriman sampai orang membenarkan risalahnya, kerasulannya, dan mempersaksikan kenabiannya. Oleh karena itu, rukun iman, rukun Islam yang pertama adalah bersyahadat, dua kalimat syahadat. Yang mana kalimat kedua adalah apa? Mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Antum paham ini? Hadisnya tentunya tidak diragukan, dalam hal ini sangat banyak. Kemudian wala yuqadha bainan nasi fil qiyamati illa bi syafaatih. Tidaklah diputuskan antara manusia nanti di hari kiamat kecuali dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan sebagaimana dalam hadis yang panjang ya, terkait dengan cerita syafaatul uzma, syafaat besar Nabi SAW. Jadi manusia di padang mahsyar berdiri di sana tidak dihitung, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai karena keadaannya seperti itu, mereka mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Maksudnya untuk apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan antara hambanya. Segera dihisab. Tidak ada yang bisa melakukannya. Semuanya menolak kecuali Nabi Muhammad SAW, karena memang beliau yang punya hak dalam hal tersebut. Ya, kata beliau Nabi SAW, analaha, saya yang bisa melakukannya, yaitu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan dan ditetapkan untuk manusia hisabnya. Karena Nabi SAW, ya, oleh karena itu kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya adalah pimpinan anak Adam di hari kiamat, tapi tidak ada kesombongan. Tidak ada kesombongan. Bahkan dalam sebuah hadis juga kata Nabi SAW, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wala fakhr. Saya adalah orang yang paling pertama yang bumi itu terbelah nanti di hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Maksudnya yang paling pertama sekali nanti bangkit, yang keluar dari kuburannya ketika hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah pimpinan anak cucu Adam. Dalam sebagian hadis kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun was as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir tapi yang terdepan di hari kiamat. Yang terdepan di hari kiamat. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wala yadkhulu al-jannata ummatan
illa ba'da dukhuli ummatihi, dan tidaklah akan masuk surga umat kecuali setelah masuknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hadis tadi. Makna hadis tadi, nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir, tapi kita adalah umat pertama di hari kiamat. Itu akan masuk pertama dalam surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, karena surga tidak akan dibuka kecuali setelah Nabi kita Muhammad SAW yang mengetuknya dan meminta izin untuk dibuka. Meminta izin untuk dibuka. Wa sahibu liwa'il hamd. Beliau adalah sahib, pemilik bendera pujian. Nanti di hari kiamat ada bendera pujian. Semua orang-orang memuji Allah Subhanahu wa taala akan ada di bawah bendera itu. Akan ada di bawah bendera itu. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau katakan, wa biyadi liwaul hamd wala fakhr. Wa ma min nabiyyin yauma idzin adam faman siwahu illa tahta liwa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di tanganku bendera pujian. Dan tidak ada kebanggaan. Tidak ada seorang nabi pun ketika itu, Adam dan selainnya, kecuali berada di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang dibawa bendera yang kecuali pasti dibawa bendera Nabi SAW. Ini kata beliau, wal maqamul mahmud. Dialah yang punya tempat yang dipuji, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan di sini adalah apa? Syafaat. Tempat yang dipuji itu syafaat. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, agar supaya Rabbmu membangkitkanmu di tempat yang dipuji. Di tempat yang dipuji. Dan makom di sini maksudnya adalah yaitu syafaat dan selainnya. Adalah syafaat dan selainnya. Wal haud al-maurud. Beliau di antara kekhususan beliau belum memiliki haud. Belum memiliki telaga yang dilewati. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Sudah kita bahas sebelumnya. Belum punya telaga. Sudah disifati sebelumnya. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang mana gelasnya sebanyak apa? Bintang di langit. Ini sudah lewat. Wa huwa imamun nabiyyin. Beliau adalah imamnya para nabi. Karena saat beliau di Isra Mi'rajkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa belum mengimami seluruh para nabi. Belum mengimami apa? Seluruh para nabi ya yang diutus sebelum beliau. Yang diutus sebelum beliau. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubay bin Ka'ab, idza kana yaumal qiyamati kuntu imaman nabiyyin. Ya, beliau sudah pernah mengimami para nabi di Masjid Al-Aqsa. Tapi kata beliau lagi, kalau nanti terjadi hari kiamat, maka saya adalah imamnya para nabi. Saya adalah imamnya para nabi. Kemudian kata beliau, wa khotibuhum, dan khotibnya mereka. Sama juga di hadis tadi, wa khotibuhum, dan saya adalah khotibnya mereka. Semuanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat mereka. Iya, tadi sudah kita sampaikan hadisnya, syafaatul udma, disampaikan di kitab tauhid ketika juga dibahas tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa sahibu syafa'atihim, sama dalam hadis Imam Tirmidzi juga sambungannya tadi langsung 3. Jadi beliau idza kana yaumal qiyamati kuntu imamun nabiyyin. Kalau ada nanti terjadi hari kiamat,
Kalau terjadi nanti hari kiamat, sudah datang waktunya, maka saya adalah imam para nabi, wa khatibuhum khatib para nabi, wa sahibu syafaatihim ghairu fakhrin, yang memiliki syafaat mereka dan tidak ada kesombongan. Kemudian kata beliau, ummatuhu khairul umam. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Baik dalam Al-Quran, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis, tapi ingat ini bukan jamaah tabligh. Di ayat ini, karena Nabi sudah terangkan, khairun nasi qarni, itu maksudnya. Kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh manusia. Siapa? Nabi telah katakan di hadis, khairun nasi qarni, orang terbaik adalah masaku. Tsummal ladina yalinahum, kemudian yang setelah mereka. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Jadi 3 kali. Berarti sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Paham kan? Itu yang dinyatakan terbaik. Adapun setelahnya, maka pasti ada dukun. Maksudnya ada baik, kemudian setelah itu lagi akan ada buruk, muncul kebaikan, tapi sudah ada kekurangan. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, ya, sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihi salatu wasalam. Para sahabatnya adalah sahabat terbaik daripada para sahabat yang menemani para nabi Allah Subhanahu wa taala. Setiap para nabi ada hawariyin. Ya, ada yang menolongnya dan menjadi pengikut setianya. Anda paham ini kan? Dan sahabat terbaik yang dimiliki dari seluruh para nabi adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya kan? Sangat banyak nas, dalil, ya, yang menyatakan bahwa para sahabat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tadi yang dalil yang kita sebutkan itu di dalam hadis Nabi SAW, di dalam Al-Quran tentunya sangat banyak. Di antaranya ayat yang paling terkenal, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, langsung disebutkan namanya. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik setelah mereka, diikuti oleh para sahabat, ya, diikuti oleh para tabi'in radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka, waradu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Setelah itu dinyatakan jaminan untuk mereka, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Allah siapkan untuk mereka jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah keberuntungan yang besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya kata beliau rahmallah, wa afdalu ummatihi, poin berikutnya, wa afdalu ummatihi Abu Bakar. Tentunya umatnya yang paling utama adalah Abu Bakar. Summa Umar al-Faruq. Kemudian Umar al-Faruq.
Summa Utsman Dzun-Nurain. Kemudian Utsman pemilik dua cahaya. Beliau dinamakan pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua dari putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu summa Ali al-Murtada. Kemudian Ali yang diridhoi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Walaupun antara Utsman dan Ali sebelumnya ada silang pendapat terkait dengan mana yang lebih utama. Adapun terkait dengan khalifah urutannya tentunya Utsman dulu baru Ali. Itu disepakati. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah. Dan memang mereka mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Memang dia biar Abu Bakar dia tidak mau. Itu kalau orang Syiah. Ya, tapi ahli sunnah wal jamaah terkait dengan khalifah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah itu mereka berselisih mana lebih utama antara Utsman dan Ali. Setelah itu mereka bersepakat yang lebih utama adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka dia dikedepankan dari sisi apa? Khalifah. Dari sisi khalifah. Kemudian radhiyallahu taala anhum, ya, lima rawa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna naqul wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayy, adalah kami berkata sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Paham? Ini dalilnya. Ini hadisnya. Yang menunjukkan siapa yang lebih utama dari sisi keutamaan. Ini dimaklumi di kalangan para sahabat. Muncul sesuatu mana yang lebih utama, ini terkait dengan orang-orang Syiah. Dipahami kan? Terkait dengan orang-orang apa? Syiah. Lihat, kata Abu Ibnu Umar, ini dalil pemutus. Kami, Rizky, ada bukunya? Jangan menghayal. Berapa umurmu, Rizky? Dua-dua? Jangan. Nanti antum akan menikah nih kalau sudah datang waktunya. Jadi dari awal tadi pandangan kosong. Iya. Hah? Rizky ya? Sudah ditulis umur berapa baru antum akan menikah, sama orang apa, antum akan tinggal di mana. Hah? Sudah ditulis. Nggak usah dikhawatirkan. Hah? Iya. Alhamdulillah. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami berkata saat Nabi SAW hidup. Ini namanya, ya, secara hukum dianggap marfu. Karena Nabi tidak mengingkari apa yang mereka ucapkan. Jadi para sahabat Nabi SAW sedang hidup, lagi hidup, ini masih hidup. Berkata, paling utama dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini para sahabat meyakini saat Nabi SAW masih hidup. Dan mereka ucapkan. Dipahami ini? Maka di dalamnya terdapat dalil takrir. Nabi benarkan ini. Karena kalau salah, pasti Nabi tegur. Kalau ada yang mengatakan, mungkin Nabi tidak tahu. Ini hanya terjadi di para sahabat. Nabi tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Iya kan? Karena ada kesalahan di zaman sahabat. Kalau Nabi tidak tahu, Allah yang menegurnya. Kalau Nabi tidak tahu itu kejadiannya, maka Allah yang menegurnya. Anda bisa paham ini? Nah, ini dalil bahwa yang utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian apa? Ali.
Fayablughu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu. Hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Ini namanya ya, karena ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya sunnah takririyah. Sunnah yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu banyak bentuknya. Dalil dari Nabi itu banyak bentuknya. Ada ucapan, ada perbuatan. Ya, ada pembenaran dari Nabi SAW. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau rahmallah. Wa sahhatir riwayah an Ali radhiyallahu taala anhu annahu qala. Apalagi ini. Dan telah sahihkan masalahnya itu tadi. Orang-orang, sebagian orang, khususnya orang Syiah, mengatakan yang paling utama adalah siapa? Ali. Seharusnya yang menjadi khalifah itu Ali, bukan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar juga bukan Umar. Bukan juga Utsman setelahnya lagi. Harus Ali. Tapi sahabat khianat. Yaitu mereka. Sahabat apa? Khianat. Sahabat. Orang yang paling adil. Sudah ditazkiyah di Quran yang kita baca ayat tadi. Langsung disebut namanya Muhajirin wal Ansar. Iya, tapi begitulah mereka. Apalagi ini, maka sengaja belum bawakan ini. Wasahat ar-riwayatu an Ali. Dan telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu qala, bahwasanya beliau berkata, khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Utsman. Walau syi'ta la sammaitu tsalits. Ya, atau walau syi'tu la sammaitu tsalits. Kata beliau telah sahih riwayat dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yang terbaik dari umat ini setelah nabinya Abu Bakar kemudian Umar. Kalau kamu ingin atau kalau saya ingin, maka saya akan sebutkan yang ketiga. Wa rawa Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan riwayatkan oleh Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata, ma tala'atis syams wala gharabat ba'nan nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakr. Masyaallah. Tidak ada matahari yang terbit, tidak pula terbenam setelah Nabi dan para Rasul yang lebih utama daripada Abu Bakar. Maksudnya orang yang paling utama setelah Nabi dan Rasul adalah siapa? Abu Bakar. Ya, wa huwa ahaqqu khalqillahi bil khilafati ba'dan nabi. Dia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling berhak untuk menduduki khilafah kaum muslimin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan lifadhihi, keutamaannya. Wasabiqatihi, dan beliau terdepan. Beliau adalah laki-laki, beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, Abu Bakar orang yang paling pertama beriman kepada Nabi SAW dari kalangan apa? Laki-laki dewasa. Kalau dari kalangan perempuan, Khadijah, istri Nabi kita Muhammad SAW. Dari kalangan anak-anak, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Antum bisa paham ini kan? Ya. Ini Abu Bakar belum terdepan. Wa taqdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati ala jami'is sahabah. Ini di antara korinanya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras yang belum meninggal dengannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan beliau di salat daripada seluruh sahabat. Ya kan? Ketika beliau katakan kepada Aisyah, suruh Abu Bakar, karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sudah sering pingsan. Ketika beliau sadar keluar untuk mau sholat, pingsan. Beliau katakan suruh Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ya, untuk mengimami manusia. Seluruh sahabat. Wa ijma'us sahabat ala taqdimihi wa mubayatihi. Ditambah lagi sepakat sahabat untuk ya mendahulukan beliau dan membaiat beliau. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalah.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat mereka bersatu di atas kesesatan. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Jadi kalau dinukil ijma, maka itu adalah hujah. Kalau dia bilang ini kesepakatan para ulama, maka itu adalah hujah. Karena umat Islam tidak akan pernah bersatu di atas apa? Kesesatan. Tsumma min ba'dihi Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah beliau adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Lifadlihi. Pertama karena keutamaannya. Setelah Abu Bakar, Umar yang utama. Wa ahida Abi Bakar, wa ahdu Abi Bakar. Wa ahdi, bisa juga baca lifadlihi atau fi ahdi. Wa ahdi Abi Bakar ilaih. Dan juga karena Abu Bakar menunjuknya. Karena khalifah itu dia dipilih dengan 2 jalur. Paham kan? Pertama, kalau ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya bahwa dia akan menjadi penguasa setelahnya. Yang kedua, melalui syuro, mulai musyawarah dari ahlul aql, ya, dari orang-orang yang memiliki akal dan ilmu. Musyawarah. Selain 2 ini, maka itu adalah cara yang salah. Anda pahami? Apalagi dengan cara? Hah? Dengan cara apa? Ya, pemilihan. Tentunya lebih jauh lagi. Karena memilih ada laki-laki dan ada perempuan. Seorang yang memfatwakan bolehnya memilih, itu bahaya. Dia menentang Al-Quran, menyelisih Al-Quran dan menyelisih hadis Nabi SAW dan menyelisih cara sahabat. Itu bukan main-main. Hati-hati. Para ulama yang memfatwakan boleh itu karena memang dia melihat, sudah yakin 100% menang. Kalau dia menang akan baik. Ada paham ini kan? Itu syaratnya ketat. Adapun di negeri kita ini walaupun menang, belum tentu dia bisa ubah Pancasila. Jangan baru anak kemarin sore. Orang PKS dari dulu bahkan sudah duduk di paling tingginya. Ada yang dia bisa ubah? Tidak ada, karena kita negara undang-undang. Tidak bisa kita ubah undang-undangnya dengan apa? Langsung dengan Quran atau hadis. Susah. Kan begitu kan? Makanya dalam hal itu kita kalau fatwakan boleh, itu menghayal. Itu menghayal. Karena siapapun yang naik tidak bisa berbuat apa-apa. Dan orang mengatakan darurat. Apa daruratnya? Kalau kita tidak memilih, kita tidak sholat di masjid. Di Indonesia ini alhamdulillah, walaupun kita tidak memilih, ya kan? Atau kita tidak fatwakan pilih, masjid tetap bunyi. Ya kan? Tidak ada darurat. Karena sebagian orang di sana ada yang bilang darurat. Darurat apa? Darurat bapakmu. Masalahnya ini menyelisih Quran, menyelisih hadis, menyelisih cara sahabat. Quran membedakan saksi laki-laki dan perempuan. Iya kan? Perempuan kapan dihitung? 2 perempuan baru sebanding dengan 1 laki-laki. Ini disamakan. Jadi kalau kita fatwakan boleh, berarti kita samakan menyelisih Quran. Paham kan? Menyelisih hadis Nabi SAW kan Nabi bedakan. Dan Nabi SAW tidak pakai cara memilih. Ketika beliau mengutus dan memilih para sahabat. Para sahabat ini juga menyelisih para sahabat. Ada sebagian orang bilang, kan ada di zaman para sahabat memilih begini. Betul, tidak ada memilih di zaman sahabat. Tapi apakah tidak ada di zaman sahabat pemerintah? Apakah pemerintah baru ada di masamu ini? Dungu. Paham kan? Iya. Orang bodoh baru kemarin sore pergi berbicara. Pemerintah memangnya baru sekarang? Nah, pemerintah sudah ada di zaman Nabi. Iya kan? Pengangkatan panglima perang. Itu kan pemerintah namanya. Apakah disuruh untuk memilih Ali di perang Khoibar? Para sahabat dulu memilih. Laki-laki dan perempuan, ayah siap besok.
kita coblos Ali atau Umar atau Abu Bakar atau Utsman. Paham kan? Iya, ini pemerintahan sudah ada di zaman Nabi. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Tidak bisa dikatakan seperti ini. Ini yang terkait dengan cara kedua yang disebutkan. Cara kedua, kalau pertama Abu Bakar tidak ditunjuk oleh Nabi SAW, tapi para sahabat yang membaiatnya. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar. Setelah itu menjadi pemimpin adalah Umar. Setelah itu Utsman. Sebentar. Summa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu litakdimi ahli syura lahu. Karena ahlu dewan musyawarah mendahulukan beliau. Para sahabat waktu itu ketika meninggal Umar menjadi khalifah antara Ali dan Utsman. Maka orang-orang yang dipersaksikan oleh Nabi SAW mereka pasti masuk surga. Mereka yang berkumpul. Bukan semua orang. Yang bermusyawarah waktu itu adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Iya, orang-orang terbaik setelah nabinya. Maka mereka memutuskan Utsman radhiyallahu ta'ala. Ini cara kedua. Cara pertama tadi Abu Bakar memilih Umar. Cara kedua dengan syura, musyawarah. Tsumma Ali radhiyallahu anhu li fadlihi. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena keutamaan beliau wa ijma'i ahli asrihi alaihi, dan sepakat ya orang-orang yang di masanya untuk membaiat Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah kaum muslimin yang keempat. Wa haula'il khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun alladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Mereka itulah khalifah yang diberikan petunjuk, yang Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata tentang mereka, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah yang rasyid yang diberi petunjuk setelahku. Abdu alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Waqala, dan juga Nabi SAW bersabda, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Fakana akhiruha khilafatu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, dan tentunya ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-khilafah setelahku itu 30 tahun. Akhir dari tahun itu adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya khilafah itu ada 4 itu. Karena Nabi yang mengatakan. Karena khilafahnya Abu Bakar, beliau berkuasa menjadi pemimpin kaum muslimin itu selama 2 tahun. Khilafahnya Abu Bakar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu belum 10 tahun. Berarti sudah berapa itu? 12. Khilafahnya Utsman 12 tahun. Sudah berapa? Sementara khilafahnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu ya 4 tahun. Sudah berapa? Sudah berapa? 28. Itu kalau kita hitung tahunnya. Tapi masing-masing tadi itu ada kelebihan bulannya. Seperti Abu Bakar, dia 2 tahun 3 bulan. Umar, dia 10 tahun 6 bulan. Utsman, dia adalah 12 tahun, ya, 12 tahun, tapi kurang 10 bulan. Jadi ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau 4 tahun dan 9 bulan. 4 tahun 9 bulan. Bisa antum lihat di syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, rincian awal dan akhirnya di halaman 143.
di Syarah Lumatul I'tiqad di 143 rincian tahun mereka ya menjadi khalifah kaum muslimin. Alhamdulillah sampai di situ dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Masih poin-poin berikutnya ya. Misalnya terkait dengan orang-orang yang dipersaksikan surga ya, dan pembahasan lain setelahnya lagi insyaallah.